Seorang pria pengendara mobil terlibat keributan dengan petugas SPBU di Kecamatan Beringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan, pengendara mobil sempat mengeluarkan kata kasar dan memiting leher petugas SPBU hingga menantang untuk berkelahi. Namun aksi tersebut diadang sejumlah petugas SPBU lainnya. Hasil rekaman CCTV menunjukkan saat pengendara mobil menendang petugas SPBU yang saat itu berupaya melerai pengendara mobil yang memarahi petugas wanita SPBU. Kejadian berawal saat konsumen yang mengendari mobil masuk ke SPBU dengan menggeber gas kendaraan hingga memicu keributan saat memarahi petugas wanita SPBU. Diduga, permasalahan dipicu kesalahpahaman saat pengendara mobil diarahkan ke mesin pompa SPBU yang tidak memiliki antrian. Kita isikan ketika ada beberapa pompa yang tidak memiliki keadaan kosong, kita arahkan ke tempat kosong. Cuma si konsumen ini tidak menerima dengan alasan bahwa si konsumen ini tidak suka dengan elevator tersebut, tetapi si konsumen ini tetap diisikan bahan bakarnya. Selanjutnya pengendara mobil kemudian meninggalkan lokasi usai kendaraannya diisi oleh petugas SPBU. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Kapal pencarian RIB-04 milik Basarnas Ternate kecelakaan saat akan melakukan pencarian terhadap 2 nelayan yang dikabarkan hilang. Kapal mengangkut 11 orang yang terdiri dari 7 personil dari Basarnas, 3 anggota Polairut Polda Maluku Utara, dan 1 orang jurnalis Metro TV. Disampaikan sebelumnya bahwa peristiwa berawal dari upaya evakuasi mencari 2 nelayan yang dikabarkan hilang. Namun saat mendekat, terjadi pecah di lambung kapal tim SAR. Kecelakaan menewaskan 3 orang, yakni 2 personil Basarnas atas nama Rizky Esa, Fadli Umagapi, dan 1 personil anggota Polairut Baratu Mardi Haji. Sementara korban hilang yakni Sahril Helmi, jurnalis Metro TV. Satu korban wartawan yang hilang, kemudian apakah nanti pencarian? Sampai saat ini masih belum. Masih pencariannya, Jenderal? Ya, masih terus dilakukan pencarian. Berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap nelayan yang mati mesin di tengah laut. Begitu mendekati, ini terjadi pecah di lambung kapal yang digunakan, kapal SAR yang digunakan, sehingga beberapa penumpang terpental dan mengakibatkan juga meninggalnya anggota kami. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban yang merupakan jurnalis Metro TV, Sahril Helmi. 1 orang dalam pencarian yaitu dari teman-teman media. Korban selamat ada 7 orang, 3 orang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang dari personil kami, kantor pencarian pertolongan Ternate, 1 orang dari personil dinas Polairut Polda Maluku Utara. Atas perintah Mabes Polri dan usulan Kapolda, gugurnya 1 personil anggota Polairut Baratu Mardi Haji mendapat kenaikan pangkat luar biasa menjadi Baraka. Sementara itu sejumlah korban selamat sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga rela antri panjang demi mendapatkan 2 tabung gas dengan harga murah di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Beginilah antrean panjang puluhan warga saat hendak mendapatkan gas 3 kg di sebuah pangkalan SPBU Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bahkan warga sudah menyerbu pangkalan sejak subuh dengan masing-masing membawa 2 tabung gas 3 kg. Terdapat pembatasan pembelian bagi warga yang antri sejumlah 2 tabung dengan syarat menunjukkan KTP. Meski harganya lebih murah, yakni Rp16.000 per tabung gas, namun menurut warga, kini untuk mendapatkan tabung gas sangat menyulitkan. Bu, ini kan kebijakan baru, Bu, dari pemerintah, Bu. Ini Ibu setuju nggak sih, Bu? Ya kan kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih. Ibu setuju nggak? Tidak lah, tidak setuju dong, Pak. Ada di eceran, kita kosong kantornya apa, waktunya juga nggak ada, Pak. Kalau
kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Ya lebih murah, tapi kan antrinya kayak gini makan waktu. Kita belum apa-ngapain, Pak. Ya pengennya sih ya pemerintah yang bener lah, kayak gini Pak Prabowo tolong dengar kami. Kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami, bagaimana gitu loh. Ya kan? Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Tapi kan sekarang kita mau masak nggak ada. Kan? Kecewa dong, Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025 penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan lagi di tingkat pengecer. Kebijakan ini bertujuan agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai mengantri berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Suasana duka menyelimuti kediaman Yoni Piti Saman, lansia 62 tahun yang meninggal dunia usai mengantri untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya di Pabulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat pulang ke rumah untuk mengambil KTP, lalu kembali lagi menuju lokasi antrean. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit, namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah saya pulang, bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan, ke rumah. Kini jasad korban telah dimakamkan tidak jauh dari kediamannya. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian korban. Polisi dari sektor Pamulang dan Polres Tangerang Selatan pun telah mendatangi rumah Yoni guna menyampaikan ucapan rasa duka dan mengetahui informasi kematian atau tewasnya nenek Yoni. Sejumlah saksi pun juga telah diperiksa oleh kepolisian, termasuk diantaranya keluarga korban dan lainnya. Dan dapat saya informasikan juga saat ini sejumlah pelayat pun masih terus mendatangi kediaman almarhum dari nenek Yoni sendiri guna menyampaikan ucapan rasa duka mendalam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang warga tewas terkapar usai ditembak oleh orang tidak dikenal di area Pasar Mawar, Jalan Perintis, Kemerdekaan, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan selongsong peluru berkaliber 9 mm di lokasi kejadian. Rame. Korban penembakan berinisial E alias TH tewas di tempat usai ditembak orang tidak dikenal. Pria 45 tahun tersebut mengalami luka tembak di bagian dada, kaki, dan perut. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan sejumlah orang. Sementara itu, Satreskrim dan Inafis Polresta Bogor Kota langsung melakukan olah TKP di area Pasar Mawar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat setelah terjadi insiden penembakan yang menewaskan seorang warga pada Senin dini hari. Selain mengevakuasi jasad korban, polisi juga mengamankan beberapa butir selongsong peluru berkaliber 9 mm. Jadi kita mendapati laporan dari masyarakat bahwa ada suara tembakan yang mana kita menemukan satu korban jiwa atas nama E ditemui bersimbah darah di pinggir jalan dan diduga ditembak oleh beberapa orang. Saat ini, 5 orang saksi telah diperiksa. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa selongsong peluru dan ponsel korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Proses evakuasi 2 pekerja bangunan yang nyaris tewas usai tertimpa material bangunan saat melakukan bongkar muat dari dalam kontainer di Jalan Karet Pasar Baru Barat,
Tanah Abang, Jakarta Pusat berlangsung dramatis. Dia pakai yang lebih panjang. Apa, geser. Petugas penyelamat dari Damkar sektor Tanah Abang langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi 2 pekerja yang tertimbun material bangunan di Jalan Karet, Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kalau mau geser ke kiri dikit orangnya baru angkat. Karena masih ke dalam. Di dalam kontainer, salah satu korban nampak sudah tak berdaya dengan sebagian tubuh tertimbun tumpukan batu marmer. Insiden bermula saat korban bernama Diki dan rekannya tengah melakukan bongkar muat batu marmer dari dalam kontainer. Tumpukan batu marmer seketika ambruk usai besi penyangganya patah. Diduga posisi truk trailer yang terparkir di jalan agak menurun, membuat posisi tumpukan marmer tidak stabil. Hingga akhirnya ambruk dan menimpa korban yang berada di dalam kontainer. Sementara rekannya yang berada di luar kontainer juga sempat tertimpa, namun hanya mengalami luka ringan. Ini bukan terjadi di gedung, tapi ini terjadi di mobil kontainer yang sedang menurunkan bongkar muat marmer, tapi ternyata marmer itu merubuhi atau pecah menimpa 2 karyawan. Tumpukan marmer dengan bobot yang cukup berat menyulitkan proses evakuasi. Selang setengah jam kemudian, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban dengan menggunakan sejumlah peralatan pendukung. Korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Minto Harjo, Bendungan Hilir karena mengalami patah kaki sebelah kiri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa pedagang kaki lima di Yogyakarta diwarnai ketegangan dengan petugas. Dalam aksinya, PKL menuntut agar Pemda transparan dalam pembongkaran dan juga pengundian lapak pedagang. Masa yang tergabung dari pedagang kaki lima menggelar aksi dengan berjalan kaki ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara massa dengan petugas. Petugas meminta para pedagang untuk memberikan jalan kendaraan melintas. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut adanya transparansi terkait relokasi dan melibatkan para PKL dalam mengambil kebijakan. PKL juga memprotes adanya dugaan kecurangan dalam pengundian lapak di tempat relokasi. Teman-teman PKL Teras Malioboro 2 ini tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam proses relokasi. Yang artinya itu secara tidak langsung menyalahi aturan dari demokrasi itu sendiri. Sayangnya praktek yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan oleh provinsi ini tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yakni partisipasi. Untuk itu kami juga menuntut adanya jaminan hidup di mana teman-teman PKL Teras Malioboro 2 yang hari ini dilokasi ke Tandan dan Baskelan sangat kesusahan dalam mengakses modal untuk mendisplay kembali dagangannya, itu membutuhkan modal lagi, betul tidak kawan-kawan? Mereka juga menuntut dana jaminan hidup karena tidak adanya penghasilan di lokasi berjualan yang baru. Sementara itu, para pedagang juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa yang lebih banyak apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang balita di Majalengka, Jawa Barat ditemukan tewas tenggelam. Sang ibu histeris melihat anak bungsunya tewas. Petugas gabungan dari BPBD, TNI dan Polri serta masyarakat mengevakuasi jenazah Abdul Ghani, 2 tahun, ke rumah duka di Desa Cibogor, Majalengka, Jawa Barat. Evi, ibu kandung balita tak kuat melihat jenazah anak bungsunya, sempat histeris hingga jatuh pingsan. Masuk dulu, masuk. Yang sabar, Ibu. Yang sabar ya. Bapak, Ibu, yang sabar.
Jenazah Abdul Ghani ditemukan petugas gabungan di area irigasi Kali Cipari sejauh 500 meter dari lokasi awal tenggelam dalam posisi tersangkut di pintu irigasi. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat ditinggal orang tuanya ke kamar hingga akhirnya diketahui telah tenggelam di saluran irigasi. Dari upaya pencarian pertama tadi pagi sekitar 4 jam 50 menit ya, karena 11.50 korban berhasil ditemukan. Itu kedalaman air? Kedalaman air untuk untuk siang ini 1 meter. Itu korban ditemukan tersangkut apa tuh? Ya, untuk informasi lapangan, korban berhasil ditemukan dalam keadaan tersangkut. Jenazah Abdul Ghani selanjutnya dikebumikan di TPU desa setempat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi News melaporkan. Bocah perempuan berusia 7 tahun hilang diterkam buaya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Warga sempat melihat buaya menyeret korban ke air. Video amatir warga merekam saat buaya muara menyeret seorang bocah 7 tahun dan menenggelamkannya ke dalam air. Kejadian ini terjadi di perairan Muara Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa naas itu terjadi saat korban pergi memancing bersama kakaknya di sekitar lokasi kejadian. Saat korban sedang asik bermain di pinggir sungai, tiba-tiba seekor buaya langsung menerkam dan menyeretnya ke dalam air. Setelah mendapat laporan keluarga korban, tim SAR gabungan langsung mencari korban. Beberapa kali korban masih di mulut buaya dan sempat terlepas, namun kembali diterkam kembali. Dan itu menjadi sangat sulit untuk kita lakukan evakuasi. Hingga kini tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban dengan mengerahkan kapal dan perahu karet. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 berhasil menangkap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata. Tersangka atas nama Okoni Siep alias Nixon Matuan ditangkap di Kabupaten Yalimo. Okoni Siep alias Nixon merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Yalimo, komplotan Aske Mabel. Siep ditangkap di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dalam operasi ini, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis AK Cina 2000P beserta 2 buah magazin berisi 46 butir amunisi tajam. Senjata dan amunisi ini sebelumnya dilaporkan dibawa lari oleh Aske Mabel dari Polres Yalimo pada Juni 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, Okoni Siep diduga kuat terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 orang warga pada 5 November 2024 di Jalan Transwamena, Jayapura. Satgas Damai Kartens telah berhasil menangkap salah satu dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan AM. Pelaku yang kita tangkap ini berinisial OS alias NM, dan dari pelaku kita bisa menyita 2 pucuk senjata api jenis AK dengan amunisi sebanyak 50 butir. Pelaku terlibat berbagai insiden di tahun 2024 yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah penangkapan Okoni Siep, aparat kini memburu keberadaan Aske Mabel dan kelompoknya yang diperkirakan masih bersembunyi di Yalimo. Dari Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. 2 orang remaja yang bercengkrama di malam minggu dipalak 2 oknum anggota Polrestabes Semarang. Setelah diperiksa Propam, kedua oknum berpangkat Aibda dan Aibtu tersebut terbukti melanggar hukum pidana dan kode etik Polri. Ini lepas. Ya makanya dibuka dulu. Anggota Pak ini bukan bensin. Nanti apa? Dua anggota polisi bersama seorang warga sipil hendak dikeroyok warga usai memeras 2 orang remaja yang berada di dalam mobil di Jalan Telaga Mas, Semarang, Jawa Tengah. Korban yang tak memiliki uang sebesar 2,5 juta rupiah yang diminta para pelaku kemudian meminta diantarkan ke ATM di Jalan Hasanuddin, Semarang.
Usai menyerahkan uang, korban perempuan yang masih berumur 17 tahun berteriak dan memicu warga untuk mendekat dan memaksa kedua anggota polisi untuk keluar dari mobil. Korban tersebut dalam kondisi berhenti di pinggir jalan dan berdua di dalam mobil. Kemudian petugas anggota itu menghampiri mobil itu, kemudian disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelanggaran pidana, sehingga anggota tersebut meminta sejumlah uang untuk bahasanya untuk dari proses hukum. Saat ini Kapolrestabes Semarang menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan serta melanggar kode etik Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Iwan Fals mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor pada Senin sore. Ya, dalam pemeriksaan ini Iwan Fals dicecar 16 pertanyaan. Rapat, Bang. Iya. Ditemani istri dan tim kuasa hukum, musisi Iwan Fals memenuhi undangan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang masuk di tahun 2021 dan 2022. Saat dikonfirmasi, pentolan OI atau orang Indonesia ini tak menjelaskan secara detail. Ia mengaku dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik. Diketahui sang musisi melaporkan Indra Bonaparte, pendiri Ormas Orang Indonesia, ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik pada November 2021. Namun Indra melaporkan balik istri Iwan Fals, Rosiana Listanto, atas tuduhan dugaan pemalsuan akta pendirian OI pada Maret 2022. Tante Yos kasih tiket baik menghadiri undangan wawancara ya Tante Dono. Itu untuk memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik untuk perkara yang sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2021 kalau nggak salah. Baros. Coba ditanya-tanya kayak gitu sama juga sama Mas ya. Berapa pertanyaan baru? Udah ada di jempol masing-masing. Ada Iwan sendiri berapa pertanyaan? Waduh, berapa tadi itu? Berapa ya? 16 mungkin 15. Harapannya apa Harapannya? Harapannya sehat semuanya deh. Ya. Terima kasih Om. Segerombolan geng motor menyerang sebuah toko ban di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain merusak, para pelaku juga mengancam penjaga toko dengan senjata tajam. Gerombolan geng motor membuat onar di salah satu toko ban yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Desa Buntu Bedimbar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang berjumlah kurang lebih 10 orang sambil membawa senjata tajam masuk ke dalam toko ban dan mengancam penjaga toko. Komplotan geng motor ini diduga tengah bentrok dengan geng motor lainnya, namun tidak diketahui alasan mengapa toko ban ini menjadi sasaran amukan mereka. Para pelaku ini merusak sejumlah sepeda motor yang ada di tempat, serta mengancam penjaga toko dengan senjata tajam, sehingga satu penjaga toko mengalami luka di bagian leher akibat sabetan senjata tajam. Dilakukan orang itu Bang, menghajar, kereta dihancurkan, kereta yang lari dihancurin, orangnya digebuin, yang di bengkel. Karyawan kami salah satunya ada yang langsung luka, yang diancam langsung di kelewang taruh leher, ada satu orang. Dan satu lagi digebuin, udah digebuin, apalagi kena di sini, kena senjata tajam di lehernya, sampai sekarang masih ada lukanya. Pemilik toko mengatakan kejadian seperti ini sudah kerap terjadi di wilayah ini. Dalam 4 bulan terakhir sudah ada 3 kali terjadi. Atas kejadian ini, pemilik toko telah membuat laporan ke pihak kepolisian. Berharap pelaku dapat segera ditangkap agar tidak lagi meresahkan masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Sebuah mikrobus yang membawa rombongan kampus Cianjur mengalami kecelakaan tunggal terguling di tanjakan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kejadian, 13 orang termasuk sopir mikrobus mengalami luka. Inilah video amatir saat mikrobus yang ditumpangi rombongan kampus Universitas Surya Kencana Cianjur alami kecelakaan tunggal di jalan dengan kelokan tajam di kawasan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas mengevakuasi para korban ke pinggir jalan.
Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan bermula saat mikrobus yang mengangkut dosen dan staf melaju dari arah Cibadak menuju objek wisata Arung Jeram di kawasan Cikidang. Saat tiba di kelokan tajam, sopir diduga tidak menguasai medan jalan yang curam hingga terguling. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 13 penumpang termasuk sopir mengalami luka-luka. Kendaraan elep melaju dari Cibadak mengarah ke Pelabuhan Ratu. Di tempat kejadian tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan. Bangkai mobil yang terguling tersebut selanjutnya dievakuasi petugas untuk dibawa ke pos Lantas Elang Cibadak. Kini kasusnya dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita akan ajak Anda untuk memantau arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya, baik, terima kasih Togi juga Yasmin di studio dan pemirsa menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Kami akan menemani aktivitas Anda dengan mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Cawang Uki yang terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Dan tepat di belakang saya, kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jatinegara ataupun Rawamangun yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cililitan maupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Pancoran sendiri hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan terpantau langsung bahwa perlu diantisipasi bagi Anda yang akan menuju arah Cililitan dari arah Jatinegara karena adanya perpecahan arus yang akan masuk ke Tol Jagorawi yang terlihat cukup banyak kendaraan berat khususnya truk, bis, dan troton yang melintasi kawasan ini untuk masuk ke arah Tol Jagorawi sehingga perlu berhati-hati kepada para pengendara roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Dan terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah sebaliknya yakni dari arah Cililitan yang nantinya akan lurus menuju ke arah Rawamangun juga hingga saat ini mengalami perpadatan kendaraan. Kami menghimbau untuk para pengendara mengambil jalur sebelah kanan demi memberikan lajur sebelah kiri kepada para pengendara yang nantinya akan berbelok ke arah Cawang. Terlihat juga perpadatan kendaraan ini masih terus berlangsung karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Namun sampai dengan saat ini secara langsung dari pantauan kami, rekan-rekan kami yang berada di lapangan masih melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang terjadi pada sekitaran kawasan ini. Dan perlu kami informasikan juga bagi para pengendara yang melintasi Cawang Uki untuk memprioritaskan kendaraan-kendaraan prioritas seperti ambulans dikarenakan memang pada sekitaran kawasan Cawang Uki terdapat rumah sakit PON yang dimana kendaraan-kendaraan seperti ambulans menjadi salah satu prioritas di jalan raya. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Cililitan ataupun juga yang akan menuju ke arah Jagorawi sendiri hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perpadatan sesekali terjadi menjelang masuknya antrian traffic light dan sampai dengan saat ini juga selain adanya aktivitas kendaraan yang melintas banyak juga aktivitas para pejalan kaki. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar mengutamakan hak para pejalan kaki yang menyeberang pada zebra cross di sekitaran kawasan Cawang Uki sendiri. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 196 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 18 luka berat, dan 258 luka ringan. Dari 196 maksud kami kasus laka lantas tersebut 80% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara sepeda motor khususnya agar selalu menggunakan helm baik pengemudi maupun penumpang dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Dan untuk yang ingin mengupdate informasi pada
Instagram NTMC Korlantas Polri. Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Terima kasih Camar juga Yasmin yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Cawang Uki, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporan Anda dari kawasan Uki Cawang. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Puluhan perwakilan dosen dari berbagai daerah di Sumatera Barat menggelar aksi di sekitaran Silang Monas, Jakarta Pusat. Sejak Senin pagi, Aliansi Honorer melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Masa honorer yang lengkap dengan atribut aksi ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan data BKN atau data para honorer. Penuntasan data tersebut semula ditargetkan selesai tahun 2024, namun hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Para tenaga honorer juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan P3K. Teman-teman itu Mbak, ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu? Maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kita tolak edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Karena itu bukan solusi. Karena itu bukan jawaban. Kami hanya minta kepastian sesuai dengan amanah undang-undang. Yang datang ke sini bukan berarti kami menginginkan apa-apa. Kami hanya meminta janji sesuai undang-undang. Mohon izin Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak sudah menyampaikan, sudah tersebar luas di media, semua mendengarkan. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer. Maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan 6 edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa, terserah. Supaya kami tidak menumpuk. Masa berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer yang kerap diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan tenaga honorer menggelar demo di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah untuk tuntaskan database Badan Kepegawaian Negara yang hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Pemirsa, Ombudsman merilis hasil investigasi terkait polemik pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan investigasi Ombudsman dari adanya pagar laut yakni kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut hingga unsur pidana. Hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia soal pagar laut Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait dengan keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dalam bentuk fungsi pengawasannya melakukan investigasi sejak 19 Desember 2024. Pihaknya telah menemukan kerugian nelayan sebesar 24 miliar rupiah. Terdapat indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohod Tangerang. 263 bidang telah terbit dan 50 bidang telah dicabut melalui mekanisme Constructious Actus. Serta terdapat upaya pengajuan seluas 1.415 dari 16 desa di 6 kecamatan. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait dengan pagar laut, yakni pagar yang tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat diduga palsu.
Pertama adalah kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, ya. Tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru melakukan pembongkaran. Kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Ya. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohon yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya, lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Jadi Presiden Prabowo Subianto meninjau program makan bergizi gratis di sekolah dasar di Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, Prabowo juga meninjau dapur umum untuk mengetahui proses persiapan menu makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak program makanan bergizi gratis di Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo meninjau sekolah dasar 05 Jati di Kecamatan Pulau Gadung. Kehadiran Prabowo disambut antusias guru dan murid yang menyantap menu berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Selain SD Negeri 05 Jati, Prabowo juga meninjau makan bergizi gratis di TK Negeri 02 Pulau Gadung. Selanjutnya, Prabowo meninjau lokasi dapur umum tempat produksi makan bergizi gratis guna melihat langsung bagaimana proses secara keseluruhan. Prabowo sempat berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak. Untuk memastikan kualitas makanan, Prabowo bertanya seputar jadwal masak. Prabowo juga memeriksa menu yang tersaji dan disusun rapi oleh petugas dapur. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sementara itu program makan bergizi gratis terus berjalan. Pemerintah di satu sisi juga sedang memikirkan memotong anggaran belanja negara. Ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Anggaran di Kemendagri bahkan mengalami efisiensi hingga 2,7 triliun rupiah. 267 setelah diefisiensi menjadi... Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjalani rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Dalam rapat kerja disampaikan bahwa lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Di Kementerian Dalam Negeri, efisiensinya adalah 2,7 triliun dari total semula pagu anggaran 4,7 triliun rupiah. Efisiensi lebih kurang mencapai 57,46%. Sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar 2 triliun lebih atau 42,54%. Kebijakan efisiensi ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 2005 tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jadi APBN diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD. Khusus dan tidak lanjuti dengan lebih detail dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari. Sesuai SK Menteri Keuangan, ada sejumlah item yang diefisiensikan, yaitu alat kantor 90%, seremonial 56%, rapat dan seminar 45%, kemudian kajian serta analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, honor kegiatan dan jasa profesi 40%, serta belanja lainnya 59,1%.
Presiden Prabowo meminta kementerian, lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256,1 triliun. Ya, meski demikian pemirsa, tercatat sebanyak 17 kementerian dan lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh di antaranya. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung, anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia, 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Bendahara Umum Negara pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, pertemuan ini membahas tantangan geostrategis dan juga hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan juga Prancis. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu menyambangi Presiden Prabowo Subianto pada 31 Januari 2025.
Pertemuan dilakukan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Lekornu mengatakan pertemuan itu untuk menjaga hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Prancis yang peringatan ke-75 tahunnya akan dirayakan pada tahun ini. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Prancis juga memberikan kenang-kenangan sebuah helm pilot tempur Angkatan Udara Prancis berwarna hitam bertuliskan nama Prabowo Subianto. Diketahui hubungan bilateral Indonesia-Prancis di bidang pertahanan meliputi kerjasama pengadaan alutsista, transfer teknologi, serta pengembangan industri pertahanan. Beberapa kerjasama Indonesia-Prancis diantaranya menandatangani Defense Cooperation Agreement pada 2020, pembelian pesawat tempur Rafale, sampai kerjasama bidang intelijen, pelatihan militer, dan pemberantasan terorisme. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri pertemuan Unbroken Kids Alliance di Roma, Italia. Ya, dalam kesempatan tersebut Megawati mengingatkan pentingnya menjaga masa depan anak-anak di tengah konflik global. Pertemuan dihadiri sejumlah menteri, duta besar, pejuang kemanusiaan, aktivis The Unbroken Kids Alliance, serta anak-anak korban perang dari Palestina dan Ukraina. Megawati yang hadir ditemani Ketua DPR RI Puan Maharani dan Arsyad Rashid selaku salah satu pendiri 5P Global Movement menegaskan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak seluruh dunia, termasuk penyintas perang Palestina dan Ukraina. Dalam momen yang penuh kehangatan tersebut, Megawati juga bertemu sekaligus memberikan semangat terhadap seorang bocah penyintas perang Ukraina, Roman Oleksin. Di sela World Leader Summit on Children Rights yang diikuti sejumlah pemimpin negara Vatikan, Presiden kelima Megawati memberi perhatian terjadinya kebakaran di Los Angeles, California. Al Gore, wakil presiden era Bill Clinton, memberikan penjelasan penyebab kebakaran yang meluas di Los Angeles. So I will tell you what the scientists tell me. The heat trapped in the Earth system is disrupting the water cycle, and they have something called hydroclimate whiplash. Dalam kesempatan ini, Ibu Megawati Soekarno Putri dengan komitmen kuatnya memberi dukungan terhadap anak-anak di zona perang. Disampaikan dalam pidato singkatnya, Ibu Megawati menyoroti bahwa dalam peperangan anak-anak sebagai pihak yang tidak berdosa seringkali menjadi korban. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama karena sesungguhnya anak-anak merupakan masa depan dari peradaban dunia. Saya Gede Satria dari Roma, Italia. iNews melaporkan. Dalam World Leaders Summit on Children Rights, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri bertemu dan berdiskusi singkat dengan Al Gore, wakil presiden era Bill Clinton. Ya, dalam kesempatan tersebut Megawati sempat membahas kondisi terkini di Los Angeles pasca diterjang kebakaran hebat. Di sela-sela World Leaders Summit on Children's Rights yang diikuti oleh sejumlah pemimpin negara di Vatikan, Megawati Soekarno Putri memberi perhatian khusus terhadap bencana kebakaran yang terjadi di Los Angeles, California beberapa waktu yang lalu. Berdiskusi secara singkat dengan Presiden kelima Republik Indonesia tersebut, Al Gore, wakil presiden era Bill Clinton, menjelaskan beberapa penyebab kebakaran yang meluas di Los Angeles. So I will tell you what the scientists tell me. The heat trapped in the Earth system is disrupting the water cycle, and they have something called hydroclimate whiplash. We had in Los Angeles had 2 extremely wet winters in a row that supercharged the vegetation, and then last March the rain stopped. And so they've had 10 months of drought, no rain. And so all the vegetation that grew out of control dried out and became fuel for the fires.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati turut mengimbau kepada BMKG untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai macam bencana yang mengancam di tanah air, termasuk kebakaran yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Megawati saat menjadi panelis di World Leaders Summit on Children's Rights, yang juga berjinggung soal perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan bumi, terutama anak-anak. Dari Vatikan, Gede Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama dengan saya Camar Hela juga Yasmin Atania. Aturan baru yang menghentikan distribusi gas LPG bersubsidi dari pangkalan ke pengecer berdampak pada warga yang kesulitan mencari ketersediaan gas melon di sejumlah daerah di Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan subsidi gas tepat sasaran. Pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran sehingga distribusinya lebih terkontrol. Imbasnya, masyarakat tidak lagi bisa membeli gas melon melalui pengecer biasa atau warung dekat rumah. Namun gas melon hanya bisa didapatkan di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Kebijakan baru ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Warga kesulitan mencari gas melon 3 kg. Hal ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya yang terjadi di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Seorang ibu protes karena tak kebagian gas 3 kg saat mengantre di sebuah agen gas di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengaku capek karena telah mengantre lama untuk mendapatkan gas 3 kg. Keributan usai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pasokan gas 3 kg dibatasi. Untuk mendapatkan gas 3 kg ini, warga Kecamatan Tiga Raksa harus mengantre berjam-jam. Unggahan di media sosial menjelaskan KTP wajib dibawa saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrian warga untuk membeli gas 3 kg juga terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka menyebut susah mendapatkan gas 3 kg sejak beberapa hari terakhir. Dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Perkara gas melon tidak hanya menimbulkan ketegangan antar warga, namun juga merenggut nyawa. Seperti yang terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Suasana duka menyelimuti kediaman Yoni binti Saman, lansia 62 tahun yang meninggal dunia usai mengantre untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya. Korban sempat pulang ke rumah untuk mengambil KTP lalu kembali lagi menuju lokasi antrean. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatkannya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit, namun naas nyawa korban tidak tertolong. Ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po? Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah saya pulang, bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Belum genap sepekan kebijakan baru ini diberlakukan, namun banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Melihat hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon meminta kebijakan ini dikaji ulang karena mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg dan menyulitkan masyarakat. Para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan, titiknya kan hanya satu titik pangkalan.
Nah, kalau satu titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak, berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Nah, oleh karena ini harus dipertimbangkan. Maka itu ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan-kelangkaan, ya pasti langka. Karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan. Oleh karena itu ya pasti langka. Nah, bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah untuk bisa. Kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan ada komplain juga, ada biayanya itu Pak Dirjen. Saya minta jangan lagi ada biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat. Gitu Mbak ya. Pihak Pertamina Patraniaga juga memastikan tidak ada penimbunan gas LPG di pangkalan resmi. Harga LPG 3 kg di pangkalan resmi juga akan lebih murah. Untuk pangkalan resmi 3 kilo kami pastikan ini tidak ada penimbunan ya. Dan pangkalan ini memang wajib menjual harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Sehingga memang harga pasti terkontrol dan mereka menjual harus sesuai. Nah, kalau di pengecer, ini memang kan tidak diatur dan di luar pengawasan pemerintah daerah maupun Pertamina. Diketahui LPG 3 kg merupakan program subsidi pemerintah dengan anggaran lebih dari 80 triliun rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 40 juta pelanggan. Gas melon ini hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau pelaku usaha kecil dan menengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi ekonomi. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen pada Januari 2025 terpantau deflasi 0,76%. BPS mencatat kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah dari perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang deflasinya sebesar 9,16%. Indeks harga konsumen pada Januari 2025 terpantau deflasi 0,76%. Artinya terjadi penurunan IHK dari 106,9 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, deflasi bulanan terjadi di tengah kebijakan pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan PLN hingga 2.200 volt ampere. Kenaikan harga BBM non-subsidi, kenaikan harga eceran produk tembakau, dan curah hujan kriteria menengah dan di atas normal, sehingga berdampak kepada produksi hortikultura. Amalia juga menekankan deflasi bulanan pada Januari 2025 menjadi catatan pertama. Deflasi bulanan terakhir yang dicatat BPS sebelumnya terjadi pada September 2024. BPS mencatat kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah dari perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang deflasinya sebesar 9,16%. Pada Januari 2025, secara bulanan atau month-to-month dan tahun kalender year to date terjadi deflasi sebesar 0,76% atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025.
Pada Januari 2024, sebanyak 34 provinsi mencatat deflasi, sedangkan 4 lainnya mengalami inflasi. 4 provinsi tersebut yakni Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perubahan iklim yang semakin nyata diakui masih menjadi tantangan yang harus dihadapi sektor pertanian Indonesia di tengah upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. El Nino dan La Nina yang datang silih berganti berpotensi merusak pola cuaca dan menyebabkan ketidakseimbangan antara curah hujan dan juga kekeringan. Kementerian Pertanian memprediksi sektor pertanian Indonesia masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar yang akan terus berkembang di tahun 2025. Kondisi ini diakui menjadi refleksi penting bagi pemerintahan Prabowo yang sedang mengejar program swasembada pangan. Menurut staf ahli Menteri Pertanian Suwandi, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sektor pertanian yakni perubahan iklim yang semakin nyata. Fenomena seperti El Nino dan La Nina yang datang silih berganti berpotensi merusak pola cuaca dan menyebabkan ketidakseimbangan antara curah hujan dan kekeringan. Pertama, perubahan iklim ini betul-betul nyata gitu. Bahkan waktu lalu terjadi El Nino, biasanya diikuti La Nina walaupun sekarang lemah dan itu silih berganti. Jadi iklim ekstrim tidak bisa terkendali secara baik, termanage secara global sehingga tiba-tiba banjir, tiba-tiba kering dan seterusnya. Sektor pertanian adalah sektor yang kena dampak. Selain perubahan iklim, masalah geopolitik global juga turut mempengaruhi sektor pertanian. Ketegangan internasional berimbas pada lonjakan harga bahan baku, termasuk pupuk yang menjadi bahan penting dalam pertanian. Pupuk yang mahal dan distribusi yang terganggu semakin memperberat beban para petani di Indonesia. Tantangan lain yang tak kalah signifikan, yakni pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat di dunia maupun di Indonesia, dan berdampak pada konsumsi beras dunia. Pemirsa, jersey laga tandang atau away Timnas Indonesia resmi diluncurkan kemarin. Ya, sesi pemotretan jersey anyar tersebut maksud kami dilakukan di 3 negara berbeda dan melibatkan sejumlah bintang skuad Garuda. Inilah jersey resmi Timnas Indonesia untuk laga tandang atau away yang diluncurkan hari Senin. Dominan warna putih dengan aksen warna hitam dan abu-abu sebagai pembeda. Pada bagian abu-abu tampak jelas ornamen bunga Edelweiss, gunung, dan Garuda. 3 elemen yang mewakili tema besar Indonesia Pusaka. Dalam jersey away Timnas Indonesia terbaru, latar dalam lambang perisai Garuda juga berwarna hitam. Sementara warna kaos kaki juga senada, dominan putih dengan aksen hitam dan abu-abu menyesuaikan masukan pemain. Sesi pemotretan untuk jersey away anyar Timnas Indonesia melibatkan sejumlah bintang skuad Garuda. Mulai dari Tom Hay, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Calvin Verdong, Miss Hilgers, dan Sei Patinama. Pemotretan dilakukan di 3 negara berbeda. Komisi 10 DPR RI telah resmi menyetujui proses naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia oleh Romeni, Gepens, dan juga Marks. Ya, rencananya DPR akan mengesahkan naturalisasi 3 calon pemain timnas ini dalam rapat paripurna siang nanti. Komisi 10 DPR RI telah resmi menyetujui proses naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia. Dalam rapat kerja Kemenpora bersama dengan Komisi 10 DPR RI ini, membahas persetujuan pemberian status WNI kepada 3 pemain sepak bola, diantaranya oleh Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut naturalisasi oleh Romeni tidak hanya untuk kebutuhan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, namun untuk target jangka panjang, yakni meloloskan timnas ke Piala Dunia 2030. Namun oleh tetap diharapkan bisa menjalani debut saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang. Oleh itu jangka pendek 2026. 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun.
berarti untuk kualifikasi. Iya, kan 20 Maret dia udah main. 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Strategi kita memaksimalkan potensi diaspora kita, bagaimana kita bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sementara kehadiran Dion Marks dan Tim Gapons disebut penting untuk Piala Asia U20 2025, Piala Dunia U20 2025, SEA Games 2025, Piala Asia U23 2026, Asian Games 2026, serta kualifikasi Piala Asia 2027. Kami membutuhkan kekuatan tambahan khusus untuk yang senior. Kita semua tahu bahwa kita kekurangan striker atau penyerang. Sehingga kehadiran Ole itu bisa memperkuat tim untuk melanjutkan round ketiga yang dalam waktu dekat tanggal 20 lawan Australia dan tanggal 25 itu lawan Bahrain di GBK. Selanjutnya untuk yang 2 orang, Tim dan Dion itu nanti akan kita persiapkan untuk SEA Games. Sumpah WNI ketiga pemain dijadwalkan akan dilaksanakan 8 Februari di luar negeri. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Seto Pratomo melaporkan.